Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari USCES Cup 2026. Babak 8 menyisakan satu babak lagi kawan. Dan posisi di klasemen masih sangat ketat. Duo Uzbekistan masih memimpin dengan perolehan 5 poin antara lain Samsidin Fokidov dan Mokidin Madaminov. Sedangkan Sakir Mawejarov dan Iani Puniachi membuntutinya dengan 4,5 poin. Masih sangat ketat, hanya selisih setengah poin saja. Menyisakan satu babak terakhir nanti malam. Kita lihat seperti apa. Oke, di babak ke-8 hasil-hasilnya sebagai berikut ya. Jepang versus Belanda imbang. kita nggak ke Piala Dunia. Iani Puniachi menang atas Hansiman Moke di babak ke-8 tadi malam. Game inilah yang akan kita otak-atik, sangat seru. Nicolas Theodorou mengalahkan Abdus Satrov, kejutan ini juga. Dan Sakian Mamedyarov mengalahkan Nordibek Yakubov. Sedangkan dua partai lainnya, partai pemain India, remis kawan. Oke, kita ke partai yang seru, yaitu Iani Puniachi versus Hansiman Moke. Ya, sebagian kawan-kawan mungkin sudah tahu beberapa hari yang lalu, 2 minggu laluan lah ya. Keduanya bertemu di Serbia dalam duit tarung Iani Puniachi versus Hansiman Moke dalam kontrol waktu 60 menit dan berakhir imbang. Game pertama Iani Pun sempat unggul dan dibalas pada game terakhir oleh Hansiman Moke. Mereka sama kuat kawan di permainan klasik, walaupun nggak murni klasik ya, hanya 60 menit. Duit tarung itu merupakan jawaban Iani Puniachi atas tantangan Hansiman Moke tahun 2025. Waktu itu Hansiman menantang secara terbuka lewat X ya, lewat tweetsnya, menantang Iani Puniachi untuk bertarung di permainan Blitz 18 game. Cuma Iani Pun nggak suka permainan Blitz, dia menyanggupi permainan klasikal. Oke, diambil jalan tengah, kontrol waktu 60 menit kawan, dan berakhir imbang. Ya lumayan, dapat 50.000 US dollar Iani Puniachi. Karena hadiah yang disediakan itu oleh Hansiman Moke. Kalau Iani Pun itu menang, enggak 50.000. Kalau Iani Pun waktu itu menang, dia dapat 50.000 US dollar. 50.000 US dollarnya akan disumbangkan ke Yayasan Amal. Tapi karena berakhir imbang, mungkin hanya dapat 25.000. Ya, Iani Pun menerima tantangan Hansiman karena tahun ini Iani Pun itu minim atau tidak diundang di turnamen-turnamen besar kawan. Nah, USCES Cup ini satu-satunya turnamen yang dia ikuti ya di permainan catur klasik, satu-satunya undangan yang dia dapat. Yes, beberapa bulan yang lalu dia sempat bermain di Sardinia Open di turnamen terbuka karena sepinya undangan. Oke, tanpa babi bu, langsung permainan dibuka oleh Iani Puniachi dengan tema Ruy Lopez. Langkah-langkahnya standar, jadi saya nggak mau mengulanginya ya. Langkah ini sering atau kita lihat. Memang di sini kebanyakan sih gajah B7 atau benteng B8. Hansiman memilih dengan pion B4, masih banyak yang memainkannya. Dan Iani Pun langsung strike ketak pusat. D4, D6, pion pukul, kuda ambil balik, pertukar menteri dilanjut oleh Iani Puniachi. Langkah-langkah seperti ini masih banyak yang memainkannya kawan. Iani Puniachi sendiri sempat bertarung melawan Dingliren tahun 2019, juga bertarung seperti ini. Dan Iani Pun bermain sat tanpa mikir panjang kawan, hanya beberapa detik, nggak ada 1 menit di posisi ini. Nah, 5 menit di sini Hansiman berpikir mengeluarkan gajah kecil 5, mungkin dikombi nanti dengan kuda G4. Iani Pun masih sat, kuda F3, menyerang pion yang di sini, ada kuda G4, pertahankan posisi pion sementara dan menyerang petak F2. Tidak dengan benteng E2 ya. Wassalam ya. Wassalam di sini. Tidak juga dengan benteng F1 ya. Caplok ini, tetap caplok ya. Nah, benteng nanti meluncur, bahaya. Bahaya. Jadi dengan gajah E3 Iani Pun bermain dan lanjut pertukaran gajah bu gajah, pion ambil balik, mungkin di follow dengan pion H3 dan kuda caplok pion E5. Hansiman mungkin sedang berpikir mempertahankan pion ini gimana, nggak mungkin dengan pion di situ. Apakah dengan gajah di sini terlebih dahulu atau benteng kawan? Benteng D6, pilihan dari Hansiman setelah berpikir kurang lebih 26 menit. 26 menit hanya dengan benteng D6. Iani Pun masih sat gajah D5. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-17 putih.
Di tahun 2019, Yanepo pernah mengalami situasi yang sama seperti ini menghadapi Ding Liren, di mana saat itu Yanepo keluarkan benteng dan permainan berakhir imbang remis. Mungkin Yanepo ingat posisi ini saat melawan Ding Liren. Oleh karena itu dia ambil langkah baru dengan gajah D5. Ya. Gak lebih dari 1 menit kawan. Nah, C6. Gajah mundur B3, ada gajah E6 menantang pertukaran. Benteng AD1 terlebih dahulu, benteng AD8, pukul benteng D6, balik dengan benteng, pukul gajah di sana, dan Hansiman mikir lama lagi. Dia ambil menggunakan pion. Ini langkah bagus karena jika menggunakan benteng, maka setelah pion H3, kuda mundur, putih yang akan mendapatkan satu-satunya lajur terbuka ini. Oleh karena itu, dengan pion, sama-sama bertumpuk sekarang. Pion, ada raja F1 segera dibawa ke center kawan, kuda ke F6. Nah, di sini raja ke E2, kuda caplok pion E4, benteng D1 menantang pertukaran, benteng D5 berharap struktur pionnya kembali pulih. Dan Yanepo berani pukul benteng, pion ambil balik. Tapi kuda ambil pion E5. Kita masuk ke battle kuda versus kuda dengan jumlah pion yang sama kawan. Kita lihat nanti game ini berakhir tergantung soal aktivitas raja. C5, hindari ancaman kuda. Raja F3 segera dibawa naik kawan ke center nanti. Preteli pion-pion ini. Hansiman juga begitu. Raja F8, kuda C6. Nah, setelah raja E8 baru di sini Yanepo sedikit mikir tapi nggak banyak, hanya sekitar 1 menit, bukan 1 menit, tapi sekitar 3 menit, hanya 3 menit saja memutuskan kuda B8, the best move, atau raja ke F4. Mungkin yang dia perhitungkan, ya kira-kira aku bawa rajaku naik ke F4 kah, atau kuda ini yang bergerak. Kuda yang bergerak dipilih oleh Yanepo, menarget pion yang di sana, dilepas, karena jika didorong juga percuma ya. Percuma, kuda bisa kembali menekan pion ini ataupun raja saja segera dibawa ke center. Oke, raja D8 keputusan yang bagus dari Hansiman Moke. Setelah kuda ambil pion A6, coba perhatikan kuda ini kawan mau pergi kemana. Ya, di tepi papan kuda ini sangat jelek posisinya, bisa terjebak. Dan itu membuat Hansiman terprovokasi untuk mengejar kuda. Ini adalah kesalahan fatal raja C8. Raja ini sebaiknya dibawa ke center, naik ke D7 untuk menghadang pergerakan raja putih yang juga ingin ke center. Walaupun kehilangan 1 pion, tapi kuda ini juga nggak bisa kemana-mana. Kalaupun mundur ke sana, kita bisa kejar, bisa terjebak ini. Tapi Hansiman terburu-buru ingin mendapatkan kuda, dan memang kuda nggak bisa kemana-mana. Jadi Yanepo melangkah raja F4, sat. Kita berada di langkah ke-31. Kontrol waktu dari Yanepo Niachi malah nambah dari kontrol waktu awal. Kontrol waktu awal 1 jam 30 menit, sekarang Yanepo nambah sekitar 8 menit. Hasil tambahan incrementnya kawan, karena mikirnya sat. Oh ya, memang ya dalam catur itu, saat lawan ini berpikir, kita kan juga mikir. Nah, memanfaatkan lawan berpikir yang lama, kita juga diberikan diberikan keuntungan. Kamu mikir lama, ya waktu itu aku juga mikir, mencoba menebak taktikmu, strategimu, langkahmu kemana, aku juga mikir. Nah, itu dimanfaatkan betul oleh Yanepo Niachi. Tapi sering kita lihat di permainan level atas, lawan mikir panjang. Saat membuat keputusan, lah satu pemain yang lain mikir lagi, nggak langsung ambil keputusan. Itulah yang sering terjadi, tapi tidak kali ini oleh Yanepo Niachi. Dia sat di situ kawan, korbankan kuda. Raja hitam ambil kuda A6, Yanepo ambil pion D5, ancam kuda, dan target pion yang di sini kawan, kuda F6 cek, raja ambil pion C5, lanjut Yanepo. Pion ini hancur dan ada 3 pion terkoneksi nanti ke depan. Kalau pion ini didorong, ya ambil saja, sama juga. Oke, di sini Yanepo, maksud saya Hansiman memilih dengan langkah kuda G4, menyerang pion.
Di sini juga, jadi pion E4 dorong maju saja. Kuda ambil pion H2, selanjutnya raja ambil pion B4 dan 3 pion terkoneksi bersih jalurnya kawan di lajur A, lajur B, lajur C. Lanjut dengan kuda G4, raja C5, berikan jalan buat pion-pionnya dan juga mengawal pionnya sendiri di lajur pusat H5. Raja D4 di sini kawan siap dorong. Raja A5, B3 terlebih dahulu, amankan posisi pion. Kuda F6, pion E5, kuda mundur G8, dorong maju pion D6. H4 di sini Yanipo bawa rajanya ke E4, preteli 2 pion tersisa di sayap raja. Kuda E7 hanya bisa blokade riwa-riwi di situ kawan, karena kalau raja ini bergeser pun ke situ ya percuma. Tahan saja, bisa juga dengan pion C4, raja ambil pion di sini A5 dan ada 2 pion yang harus dikawal, tidak mungkin lagi. Jadi blokade membuat langkah menunggu saja kuda E7, raja F4, preteli 2 pion yang ada di sisi kanan kawan. Raja B6, raja G5, raja C6, pion A5 terlebih dahulu atau ambil pion juga, ini langkah yang bagus juga sama. Kalian pilih dorong pion, makan pion terserah. Dorong pion saja. Raja D6, A6, kuda C8 menghadang pergerakan pion dan raja ambil pion H4. Lanjut Yanepo, raja ambil pion E6, raja G5 menyisakan 1 pion terakhir kawan, raja F7, raja F5, kuda A7 ya hanya bisa riwa-riwi di situ saja kawan. G4 sekarang, G6 cek. Setelah raja E4, Hansimen menyerah di langkah ke-51. Coba perhatikan, hanya butuh 8 menit saja kawan. Menghabiskan 8 menit saja, Yanepo Niaji hancurkan Hansimen Moke. Ya masih punya 1 jam 22, yang enggak 8 menit persis, 7 menit 2 detik saja. 7 menit 2 detik hancurkan Hansimen Moke. Semoga menghibur, jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen. Oh ya, Bang gimana kelanjutannya? Udah kalian otak-atik sendiri, udah jelas menang putih. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, serta subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.